Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai kunjungan kerja Presiden selama beberapa hari di Papua, hingga kunjungan kerja Presiden di Tiongkok. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Nabila Karisti, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta di antaranya. Sejumlah kerjasama ditandatangani Presiden saat berada di Tiongkok. Presiden melantik 5 gubernur terpilih. Presiden meninjau jalan Trans Papua dengan sepeda motor trail. Kita mulai Warta Istana dari kunjungan kerja Presiden ke Tiongkok. Pemirsa, ada hal istimewa yang dilakukan Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya ke Republik Rakyat Tiongkok. Dia melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Polandia Beata Szydło di Hotel Conrad Beijing pada akhir pekan lalu, yang menghasilkan 3 poin kerjasama, yakni ekonomi, maritim, dan people-to-people contact. Semua menjadi perhatian khusus dari kedua negara. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Polandia Beata Szydło di Hotel Conrad Beijing Minggu siang waktu setempat 14 Mei 2017. Pertemuan itu membahas beberapa potensi kerjasama seperti di bidang ekonomi, maritim, dan people-to-people contact. Dari sektor maritim, Presiden menilai Polandia memiliki tradisi maritim dan perkapalan yang baik, sehingga dapat menjadi mitra dalam pengembangan industri kemaritiman di tanah air. Adapun terkait people-to-people contact, Presiden Indonesia menekankan pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pariwisata. Presiden menyambut baik pengajaran bahasa Indonesia di beberapa universitas di Polandia, maupun bahasa Polandia di Universitas Indonesia dan Universitas Atmajaya. Di bidang pariwisata, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan wisatawan Polandia ke Indonesia tahun 2016 yang mencapai 28.000 orang. Pertemuan itu juga dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan dukungan dari Polandia dalam percepatan negosiasi Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership. Presiden turut menyampaikan apresiasinya kepada Polandia dalam kesepakatan saling dukung pencalonan kedua negara di Dewan Keamanan PBB. Indonesia mencalonkan untuk periode 2019-2020, sedangkan Polandia pada periode 2018-2019. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam kunjungan kerjanya ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo menghadiri Belt and Road Forum International Cooperation di Yangtze Lake International Conference Center. Dalam pertemuan dengan 29 kepala negara lain, Presiden membahas pentingnya peran Indonesia dan ASEAN dalam jalur sutra baru, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Inisiatif Belt and Road. Senin 15 Mei 2017, Presiden RI Joko Widodo menghadiri Belt and Road Forum International Cooperation di Yangtze Lake International Conference Center atau ICC Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Dalam agenda yang membahas pentingnya peran Indonesia dan ASEAN dalam jalur sutra baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Inisiatif Belt and Road ini, Presiden bersama kepala negara dan atau pemerintahan lainnya lebih lanjut membahas tentang sinergi kebijakan untuk kerjasama yang lebih erat dan sesi tentang kerjasama konektivitas untuk pembangunan yang terkoneksi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan, di hadapan 29 kepala negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia menyadari bahwa aspek kemaritiman dari inisiatif BNR sulit terwujud tanpa kontribusi signifikan dari Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia sebagai zona ekonomi maritim terbesar di dunia, yang perairannya merupakan persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia,
memiliki peranan yang penting dan strategis. Intinya ini adalah connectivity, yang dari connectivity itu kemudian akan berkembang menjadi tentunya berdampak pada perdagangan, investasi, people to people contact, dan lain-lain. Dari Indonesia, tadi saya mengatakan bahwa kita kan rencana pembangunan infrastruktur kita merupakan salah satu prioritas dari Presiden. Dan masalah konektivitas ini juga merupakan prioritas Presiden. Kita ada marketing, kita sudah punya rencana untuk sip-tol dan sebagainya. Lebih lanjut, Menteri Retno mengatakan, kerjasama ini sudah sesuai dengan Master Plan of Asian Connectivity tahun 2025, di mana rencana Indonesia sudah tergabung dengan rencana regional. Rencana regional ini yang nantinya akan membuahkan sebuah kerjasama lanjutan dalam inisiatif Belt and Road. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Masih dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Tiongkok, dia menyempatkan untuk mengunjungi salah satu masjid bersejarah di Beijing, yakni Masjid Niuji, yang telah berdiri megah sejak tahun 1996. Presiden menyampaikan apresiasinya kepada imam masjid dan Ketua Asosiasi Islam Tiongkok atas pelayanan yang sangat baik terhadap umat Muslim Indonesia di Tiongkok, serta harmonisnya hubungan antara Muslim Indonesia dengan umat Muslim Tiongkok. Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Masjid Niujie Minggu 14 Mei. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kagumnya atas kemegahan dan keindahan masjid yang dibangun pada tahun 996 Masehi ini, yang dapat dimaknai sebagai simbol kehadiran agama Islam yang ramah, toleran, dan damai. Presiden menyampaikan apresiasinya kepada Imam Masjid Niujie, Ali Yang Gunjun, dan Ketua Asosiasi Islam Tiongkok atas pelayanan yang sangat baik terhadap umat Muslim Indonesia yang berada di Beijing. Hubungan antara umat Muslim Indonesia dengan Muslim Tiongkok pun telah terjalin cukup lama, sejak abad ke-15. Umat Muslim di negeri Panda ini tercatat saat ini mencapai 23 juta jiwa. Yang pertama, saya sangat senang sekali, sangat berbahagia sekali bahwa umat Muslim Indonesia yang berada di RRT, yang berada di Tiongkok ini sangat didukung dan diberikan ruang yang sangat baik oleh pemerintah Tiongkok. Pada kunjungannya ke Masjid Niujie, Presiden Jokowi menyerahkan kaligrafi surat Al-Fatihah khas Mushaf Nusantara, serta kopiah dan sarung yang dimaksudkan untuk mengenalkan tradisi dan kekhasan Islam ala Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Presiden Chili Michelle Bachelet di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan kepada Presiden Chili atas dukungannya terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Chile Michelle Bachelet di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat pagi. Kedatangan Presiden Chile ini disambut dengan iring-iringan kendaraan parade pasukan Nusantara yang mengantarkan kendaraan tamu negara memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta. Selain itu, ratusan pelajar turut hadir menyemarakan prosesi penyambutan. Dentuman meriam sebanyak 21 kali terdengar lantang saat dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Bachelet atas dukungan Chile terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, berkat kedekatan hubungan bilateral kedua negara. Dan saya menyampaikan penghargaan terhadap dukungan Chile terhadap pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.
Dan dukungan yang sama telah diberikan Indonesia kepada Chili pada tahun 2014-2015. Selama berada di Indonesia, Presiden Chile melakukan sejumlah agenda, antara lain menghadiri seminar Kadin RI dan Kadin Chile, mengadakan pertemuan di Sekretariat ASEAN, dan mengunjungi Taman Makam Pahlawan. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden mengendari motor trail saat meninjau Jalan Trans Papua. Saksikan warta ini sesaat lagi hanya di Warta Istana.